Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan dan kita masih membahas tentang tauhid al-asma was sifat, tauhidul asma was sifat. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan tentang definisi tauhidul asma was sifat, yaitu ifradullahi bi asma'ihi wa sifatihi bi isbati ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi al-azizi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati min ghairi takyifin wala tamsilin wa min ghairi ta'tilin wala ta'wilin. Definisi tauhidul asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya, yaitu dengan cara menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa membayangkan bagaimana bentuk aslinya, bagaimana tidak mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya atau membayangkan bagaimana bentuk aslinya, juga tidak atau tanpa menyerupakan dengan makhluknya, juga tanpa menolak salah satu dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga tidak melakukan pentakwilan, yaitu memalingkan makna yang hakiki, yang zahir dari nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini definisi yang komplit tentang tauhidul asma was sifat. Berikut kita akan sebutkan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan
sebuah metode di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa diringkas atau disimpulkan pada tiga hal. Yang pertama adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menafikan dalam penafian, yaitu penolakan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ini maksudnya apa. Dan berikutnya adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nama dan sifat yang tidak terdapat di dalam dalil tentang penetapannya maupun peniadaannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tiga hal ini kita akan bahas satu persatu, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan yang pertama, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan, yaitu maksudnya adalah menetapkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an, atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan yaitu tanpa melakukan tahrif. Yaitu tahrif maksudnya adalah merubah makna atau merubah lafadz. Merubah makna atau merubah lafadz dalil yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah tersebut. Juga tanpa melakukan ta'til. Ta'til maksudnya adalah melakukan penolakan atau peniadaan, pengingkaran pada salah satu dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tanpa melakukan takyif. Takyif adalah yaitu mengutarakan pertanyaan bagaimana terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana hakikatnya, atau membayangkan bagaimana bentuk hakikat dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tanpa melakukan tamsil. Tamsil yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu menyerupakan sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama dan sifat makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah, itu dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau yang menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimaninya. Mereka menetapkannya demikian dengan penetapan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menetapkan itu tidaklah sama, mereka ketika menetapkan itu tidaklah menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat makhluknya, dan mereka mengimani semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang di dalamnya menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu tanpa melakukan takyif, yaitu membayangkan bagaimana bentuk aslinya, begitu juga tidak mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya, seperti itu. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa mengingkari salah satu dari nama maupun sifat Allah tersebut, tanpa mengingkarinya. Demikian. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani sekaligus menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan hal tersebut tanpa mereka melakukan tahrif, yaitu takwil, mentakwilnya, yaitu memalingkan atau mengarahkan kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ketika menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengimani bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat.
mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka mereka menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sekaligus mereka menetapkan bahwa Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim adalah zat yang memiliki sifat rahmat yang luas, demikian pula sifat rahmat yang khusus. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki nama Al-Aziz, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala itu untuk Allah, yaitu Al-Aziz, yaitu zat. Mereka mengimani bahwasanya Al-Aziz adalah Allah, zat yang memiliki sifat izzah, yaitu keperkasaan, yang tentunya itu sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat izzah, kekuasaan, keperkasaan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya nama Al-Qawi, zat yang maha kuat, ya, Al-Qawi, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun mereka menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk Allah Al-Qawi, dan mereka mengimani bahwasanya nama Allah Al-Qawi adalah zat yang memiliki sifat Al-Quwwah, zat yang memiliki sifat kuat, kekuatan yang sempurna, yang tak sama seperti makhluknya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitulah seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat yang sempurna, sifat yang tinggi lagi mulia, yang Allah Subhanahu wa taala dipuji dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala disanjung karenanya, yang tidak ada kekurangan padanya dari berbagai sisinya, yaitu sifat yang sempurna, sifat yang sempurna dari berbagai sisinya, tidaklah serupa dengan makhluknya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mendengarkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu juga mendengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, hadis-hadis beliau yang sahih, di mana Al-Qur'an maupun hadis tersebut keduanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya menetapkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimaninya. Mereka pun menetapkannya. Maka menetapkan semua nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagaimana juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat nama-nama Allah yang maha indah, mereka tetapkan karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka juga menetapkan, ya, sifat-sifat tersebut, ya, sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, yang tidak ada kesamaan dengan makhluknya. Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani untuk menolaknya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani untuk membayangkannya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan berani untuk menyamakan dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan
nama dan sifat Allah tersebut di dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW. Dan tentunya Allah ketika menetapkannya itu menginginkan sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mereka berani untuk melakukan pentakwilan, memalingkan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada makna yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan, yaitu penetapan nama dan sifat Allah. Maka mereka mengikuti penetapan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang patuh kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allah menetapkan demikian, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, bahkan terkait dengan nama dan sifatnya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun tidak menggunakan akalnya untuk mencernanya, tapi menggunakan hati-hati mereka untuk mengimaninya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Walaupun barangkali akal mereka tak sanggup untuk menjangkaunya, maka mereka tak berani pula untuk mengingkarinya. Ketika akal mereka tidak mampu untuk menjangkaunya, karena memang permasalahan yang gaib ini tak akan mungkin bisa dijangkau oleh akal, tak mungkin akan bisa akal ini untuk mengetahuinya, maka mereka tidak menggunakan akal untuk mencernanya, karena Allah tidak memerintahkannya, namun mereka menggunakan hati mereka untuk mengimaninya dan meyakininya. Demikianlah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, kembali kita katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mereka berani untuk menyamakan nama dan sifat Allah tersebut dengan makhluknya, tanpa mereka berani untuk membayangkan bagaimana bentuk aslinya, tanpa mereka berani untuk bertanya bagaimana bentuknya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahada." Tidak ada satupun yang setara dengannya, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mereka berani untuk membayangkan bentuk hakikatnya, bentuk asli Allah Subhanahu wa taala pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana pula mereka berani untuk menyamakan dengan makhluk-makhluknya? Karena tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama dengannya. Demikian. Dan tanpa mereka juga berani untuk melakukan pengingkaran. Tanpa mereka berani untuk melakukan pengingkaran. Tanpa mereka berani untuk melakukan pengingkaran. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tanpa berani mereka melakukan pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali akan mengulangi untuk metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Baik itu nama dan sifatnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an, begitu juga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mereka berani
untuk melakukan penyamaan terhadap sifat-sifat makhluknya tanpa mereka berani melakukan tamsil, yaitu menyerupakan nama dan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Tanpa juga mereka berani untuk melakukan pengutaraan pertanyaan bagaimana bentuk aslinya, atau mereka tanpa berani untuk membayangkan bagaimana bentuk aslinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tak ada satupun yang sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang Allah sendiri telah menetapkan nama dan sifat Allah, namanya dan sifatnya tersebut di dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tanpa berani melakukan penolakan sedikit pun atau pengingkaran sedikit pun dari nama maupun sifatnya, walaupun tatkala mereka tidak mengetahui, walaupun akal-akal mereka tidak mampu untuk mencernanya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini hal inilah perkara gaib yang wajib untuk diimani, ya, wajib untuk mengimaninya, wajib untuk meyakininya, bukan menggunakan akal untuk mencernanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama dan sifat Allah, karena Allah yang telah menetapkan nama dan sifatnya tersebut di dalam Al-Quran, ya, maupun di dalam hadis lewat lisan Rasulullah SAW untuk dirinya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tak berani untuk, ya, mentakwilnya, tak berani pula untuk mentahrifnya, yaitu tak berani untuk melakukan pemalingan terhadap, ya, lafaz tersebut kepada makna yang lainnya yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, tidak berani untuk merubah lafadznya, tidak berani untuk merubah maknanya. Seperti itu. Mengapa? Karena tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengkabarkan tentang nama dan sifatnya tersebut kepada hambanya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah SAW, maka, ya, pengkabaran Allah tersebut adalah satu yang zahir, yang tampak nyata. Maksudnya sesuatu yang zahir, yang tampak dan dia nyata, hanya saja manusia tidak bisa melihatnya. Manusia tidak mampu untuk mengetahuinya karena Allah tak menampakkannya kepada manusia. Demikian. Tapi sesungguhnya sifat tersebut adalah sifat yang zahir, makna yang zahir. Demikian. Seperti itu. Hanya saja tak serupa dengan makhluknya dan tak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya. Lalu ketika akal tak bisa mencernanya, maka cukup hati yang mengimaninya. Seperti itu. Demikian. Dan tak perlu pula, ya, untuk dipalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan metode yang kedua, yaitu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penafian. Ya, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penafian. Baik, pemirsa belum mendengarkan suaranya. Kita mencoba untuk mengulangi sedikit. Kita akan mencoba untuk mengulangi sedikit. Ya, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah
di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mereka metode mereka di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi 3 metode. Pertama adalah metode di dalam penetapan. Yang kedua adalah metode di dalam penafian. Kemudian yang ketiga adalah metode di dalam apa saja dari nama-nama dan sifat-sifat yang tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang penetapannya maupun peniadaannya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan. Yaitu maksudnya adalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, kitab sucinya itu Al-Qur'an, dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan nama dan sifat Allah tersebut, nama dan sifatnya tersebut di dalam kitab sucinya dan lewat wahyu yang Allah wahyukan kepada utusannya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berani untuk melakukan 4 hal. 4 hal pelanggaran di dalam penetapan nama dan sifat Allah tersebut. Pelanggaran yang pertama yang mereka tidak berani untuk melakukannya tatkala mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menetapkan nama dan sifat tersebut untuk dirinya, Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, kitab sucinya, dan lewat lisan Rasulullah SAW. Ada 4 hal yang mereka jauhi. Yang pertama adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak berani untuk melakukan takyif. Tidak berani untuk melakukan takyif, yaitu bertanya tentang kaifa, bagaimana, yaitu bagaimana bentuk asli dari nama dan sifat Allah tersebut, tanpa mereka berani untuk melakukan pembayangan, yaitu membayangkan bagaimana bentuk hakikat dari nama dan sifat Allah tersebut. Ini yang pertama, pelanggaran pertama di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diharamkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian. Yang mereka menjauhinya. Yang kedua adalah pelanggaran yang kedua, mereka tanpa berani untuk melakukan tamsil. Tamsil ini pelanggaran yang kedua, yaitu menjadikan ada yang semisal bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama maupun sifat-sifatnya dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak berani Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melakukannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani untuk melakukan 2 pelanggaran yang telah kita sebutkan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat 3, Allah mengatakan, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Ayat 4 Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Ayat keempat dari surah Al-Ikhlas. Tidak ada satupun yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesetaraan, meniadakan kesamaan, ya, meniadakan
perbandingan antara dirinya dengan makhluk-makhluknya. Lalu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang mukmin muslim itu berani untuk membayangkan bagaimana bentuk aslinya, lalu bertanya ya tentang bentuk hakikat Allah dari nama dan sifat Allah tersebut. Dan bagaimana pula mereka berani untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, menyetarakan Allah dengan makhluknya, atau ya menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat maupun nama-nama, demikian. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani untuk membayangkan bagaimana bentuknya, bentuk dari nama dan sifat Allah tersebut, demikian. Dan tidak berani pula mereka untuk bertanya bagaimana bentuk aslinya. Dan mereka juga tidak berani untuk menyamakan dengan makhluknya dalam nama dan sifat Allah tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran tahrif atau ta'til. Kita bahas dulu adalah ta'til, yaitu ta'til itu mengingkari. Ini merupakan pelanggaran. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut di dalam kitab sucinya dan atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani untuk melakukan ta'til, pengingkaran, peniadaan. Mengapa? Allah yang menetapkannya. Bagaimana mereka berani untuk meniadakannya? Karena Allah yang menetapkannya. Satu pun dari nama, demikian pula satu pun dari sifat yang telah Allah tetapkan nama dan sifat tersebut untuk diri Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya, tak berani untuk mengingkarinya, tak berani untuk meniadakannya. Ini bentuk ya ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu menuntut istislam, ketundukan dan kepatuhan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, pelanggaran yang keempat adalah tahrif, yaitu merubah. Ahlus Sunnah wal Jamaah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena nama dan sifat Allah tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkannya tanpa mereka berani untuk merubahnya, melakukan tahrif, baik itu merubah lafadznya, demikian pula merubah maknanya. Perubahan pada makna ini disebut dengan ta'wil. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan ada orang yang berani melakukan ta'wil terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan bahwasanya kalaulah tidak ditakwil maka itu serupa dengan makhluknya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka kita katakan kepada mereka, sesungguhnya mengapa kalian melakukan takwil, perubahan pada makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tidaklah kalian melakukannya karena sesungguhnya telah terbayang di dalam benak kalian tentang nama dan sifat Allah tersebut. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Tidakkah Anda yang membayangkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, menepisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak serupa dengan makhluknya? Tidakkah Anda yang mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ketika Anda menetapkan, ketika Allah menetapkannya, ketika Allah menetapkan nama dan sifat Allah tersebut, maka jangan pernah munculkan dalam benak Anda, kita semua, itu ada kesamaan dengan makhluknya. Seperti itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman
mengkabarkan tentang nama dan sifatnya tersebut, pastilah tidak sama dengan makhluknya. Karena dia sendiri yang telah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Demikian. Sehingga tidak perlu Anda untuk melakukan ta'wil. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Yang jelas dan bisa dipahami. Demikian. Maka cukup tetapkan saja tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun tetapkan bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Mengapa? Karena ini adalah permasalahan gaib. Sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hakikatnya, namun sesuai dengan hakikatnya. Demikian. Sebagaimana kiamat itu gaib, maka sesuai dengan hakikatnya. Begitu juga sebagaimana malaikat itu gaib, maka sesuai dengan hakikatnya. Sebagaimana alam barzakh itu juga gaib, maka itu sesuai dengan hakikatnya. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengkabarkan kepada para hambanya di dalam Al-Quran, kitab sucinya, maupun lewat lisan Rasulullah SAW, utusannya, tentang nama dan sifatnya. Dia sendiri mengkabarkan dan menetapkan hal tersebut, nama dan sifat tersebut. Maka tetapkan itu. Tapi sesuai dengan hakikat Allah. Maka kita katakan, ya, nama dan sifat Allah adalah nama dan sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tidak sama serupa dengan makhluknya dan tak bisa dibayangkan bagaimana bentuk hakikatnya, apalagi mau ditanyakan bagaimana aslinya. Dan tak akan sama dengan makhluknya. Tak berani pula kita untuk menolak dan meniadakannya serta mengingkarinya. Maka cukup imani bahwa itu sesuai dengan hakikatnya. Tanpa kita berani pula untuk memalingkan, merubah maknanya dari makna yang telah Allah inginkan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam kitab sucinya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlu sunnah wal jamaah pun meyakininya. Semua nama. Ahlu sunnah wal jamaah pun menetapkannya. Ketika nama-nama dan sifat-sifat tersebut Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ahlu sunnah wal jamaah pun mereka mengimani dan menetapkan dari nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama tersebut memiliki sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, sifat-sifat yang sempurna. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut kepadanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara konsekuensi nama-nama Allah yang indah tersebut, keindahan yang terdapat pada nama-nama Allah itu adalah nama-nama tersebut mengandung sifat-sifatnya yang tinggi. Allah mengatakan, "Walillahil masalul a'la." Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini setiap dari nama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulullah SAW, maka Ahlus Sunnah menetapkan bahwa nama tersebut memiliki sifat-sifat yang dikandungnya,
Itu sifat-sifat kesempurnaan yang Allah, sifat-sifat kesempurnaan yang Allah dipuji karenanya, yang Allah disanjung sebabnya, yang tidak ada kekurangan padanya dari berbagai sisinya. Demikian sifat-sifat yang paling sempurna dari berbagai sisinya. Ahlus sunnah menetapkan demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita contohkan seperti nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu ditetapkan untuk Allah. Kemudian makna dari Ar-Rahman adalah dan Ar-Rahim adalah zat yang memiliki sifat rahmat, sifat rahmat yang luas mencakup seluruh hambanya, baik muslim maupun kafir, manusia dan jinnya atau yang lainnya. Demikian. Rahmat yang tidak sama seperti makhluknya. Rahmat yang tidak seperti sifat rahmat pada makhluknya. Sifat rahmat yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menamakan dirinya dengan Al-Qawi, zat yang maha kuat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qawi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan bahwa nama Allah Al-Qawi ini adalah zat yang memiliki sifat Al-Quwwah, yaitu kekuatan. Yang semua kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kekuatan itu tidaklah sama dengan kekuatan makhluknya, kekuatan yang lainnya. Kekuatan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang hakiki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan namanya Al-Aziz untuk dirinya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz. Sekaligus Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa nama Allah Al-Aziz, mereka menetapkan itu adalah zat yang maha perkasa, yang memiliki sifat keperkasaan. Al-Izzah, memiliki sifat Al-Izzah, keperkasaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah mereka menetapkan ketika nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat-sifat. Bahwasanya nama-nama Allah yang begitu banyak ini mengandung sifat-sifatnya, maka mereka tidaklah menetapkan bahwa setiap sifat itu memiliki zat yang berbeda-beda. Karena sesungguhnya terkadang satu zat memiliki beberapa nama, seperti itu. Dan ini logis. Kita dapatkan kita saja memiliki satu zat fisik kita. Namun kita terkadang diberi nama atau memiliki nama beberapa. Ada nama lengkap yang diberikan oleh orang tua kita. Terkadang mereka pun memanggil kita dengan nama kesayangan mereka. Seperti itu. Mereka memanggil kita dengan nama kesayangan yang berasal dari mereka. Seperti itu. Terkadang teman-teman kita, terkadang karib kerabat kita, begitu juga orang-orang sekitar kita. Terkadang mereka memiliki penyebutan nama untuk kita dengan beberapa nama. Manusia saja itu memiliki beberapa nama. Tentunya Allah Subhanahu wa taala layak untuk memiliki lebih dari satu nama, dan setiap nama Allah itu mengandung sifatnya dengan sifat yang tinggi, sifat yang sempurna dari berbagai sisinya yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang tak sama seperti makhluknya tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun nama-nama tersebut tidaklah menunjukkan banyaknya zat. Seperti itu. Para muslim, a'azzani Allah wa iyyakum,
jami'a. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas poin yang ketiga dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penafian, di dalam menafikan. Ya, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menafikan. Dan insya Allah Ta'ala, ya untuk hal ini kita akan ulang sedikit pada waktu yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Ya. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penafian atau peniadaan. Maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan atau meniadakan, mengingkari apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadakan dari dirinya. Di dalam kitab sucinya Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW dari sifat-sifat kekurangan. Allah tiadakan. Disertai Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ya kesempurnaan lawan dari sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadakan dari dirinya, maka itu adalah sifat kekurangan. Yang itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib. Maka seluruh sifat-sifat kekurangan itu para muslim rahimani wa rahimakumullah mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena wajib Allah memiliki sifat kesempurnaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat-sifat dari dirinya di dalam kitab Allah Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun mereka meniadakannya. Mereka menolaknya dari Allah SWT. Mereka menolaknya untuk Allah SWT. Mereka meniadakannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah tidak bersifat demikian karena Allah telah meniadakan dan menolak sifat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut. Ya. Dengan mereka menetapkan ya kesempurnaan ya lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan berikan contoh. Contohnya adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya atau meniadakan dari dirinya sifat kezaliman. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya mengatakan wa ma rabbuka atau inna rabbaka Allah atau yang semisalnya Allah mengatakan walaysa bidzallamil lil abid, dan Allah tidaklah ya berbuat zalim kepada para hambanya. Begitu juga dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, inni haramtu dzulma ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Demikian. Ya. Maka ini contoh satu sifat yang dinafikan dan ditiadakan dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sendiri meniadakannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seorang mukmin muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk meniadakan sifat ini. Sekaligus Ahlus Sunnah wal Jamaah seorang mukmin muslim
menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat ini, yaitu sifat keadilan. Yaitu ini menunjukkan bahwasanya keadilan Allah maha sempurna. Keadilan Allah begitu sempurna. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapatkan Allah meniadakan sifat kezaliman dari dirinya, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat kezaliman tersebut, yaitu kesempurnaan sifat keadilan bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begitu juga contohnya ya sifat capek. Ya, sifat capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma masana min lughub, ya, wa ma masana min lughub, dan kami tidak akan disentuh oleh lughub, yaitu apa? Kelelahan, kecapean, demikian, ya. Allah meniadakan sifat capek, kelelahan itu bagi dirinya. Maka wajib bagi Ahlussunnah wal Jamaah meniadakan, mengingkari sifat itu dari diri Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan sekaligus Ahlussunnah wal Jamaah seorang mukmin muslim ya menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat itu, yaitu kesempurnaan sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya dari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tiadakan, nafikan, ingkari, Allah tolak untuk dirinya di dalam kitabnya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ketika kita meniadakan sifat-sifat yang telah Allah tiadakan dari dirinya di dalam kitab sucinya Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW, maka Ahlussunnah wal Jamaah kita harus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut, karena sesungguhnya peniadaan, sekedar hanya peniadaan, ini bukanlah bentuk kesempurnaan. Peniadaan itu akan menjadi sempurna, penolakan itu akan menjadi sempurna ketika ditetapkan kesempurnaan dari lawan sifat yang ditiadakan tersebut. Demikian. Oleh karenanya kembali kita ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya, menolak untuk dirinya, mengingkari untuk dirinya sifat-sifat baik itu yang ditetapkan atau yang terdapat di dalam Al-Quran, kitab sucinya, maupun lewat lisan Rasulullah SAW, maka Ahlussunnah wal Jamaah wajib pula untuk meniadakan, untuk menolak, untuk menafikan, untuk mengingkari sifat-sifat tersebut dari diri Allah untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita menetapkan, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kesempurnaan dari lawan sifat yang dinafikan tersebut. Kedzaliman yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menafikan sifat itu sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat itu, yaitu keadilan. Ketika Allah meniadakan sifat zalim dari dirinya, maka Ahlussunnah wal Jamaah pun meniadakan, mengingkari, menolak, menafikan sifat kezaliman itu dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menetapkan kesempurnaan sifat keadilan bagi Allah, karena itu lawannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan, mengingkari sifat kelelahan, sifat kecapean dari dirinya, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari, meniadakan dan menolak sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
Sekaligus Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut yaitu kekuatan. Kesempurnaan sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah lawannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tersisa bagi kita untuk membahas ya metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, yaitu di dalam nama dan sifat yang tidak terdapat di dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya peniadaannya, pengingkarannya maupun penetapannya. Insyaallah Taala kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah Taala. Walaupun barangkali kita akan mengulang sedikit ya ini agar semakin ya semakin paham terhadap ya keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Baik, ada pertanyaan berikut ini. Apakah boleh kalau sesama muslim tidak bersapa selama berbulan-bulan? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak bersapa disebut juga dengan memboikot. Ya, memboikot. Perlu kita ketahui, ya, sesungguhnya pemboikotan itu ada dua bentuknya. Ya, pemboikotan dalam urusan dunia atau pemboikotan dalam urusan agama. Ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pemboikotan dalam urusan dunia ataupun agama, maka kedua-duanya ini bisa dibolehkan, bahkan bisa jadi disyariatkan ketika ada maslahat dan manfaat yang ingin dituju. Seperti contohnya adalah untuk memberikan ya kesadaran ya bagi pihak yang diboikot. Demikian, maka ini dibolehkan, ya. Maka ini dibolehkan, bahkan ini bisa jadi disyariatkan bila memang bentuk boikot ini memberikan manfaat. Dan para ulama mereka menyatakan bentuk boikot seperti ini, ya, boikot ini terkadang itu bagaikan dia obat, ya, bagaikan obat, ya. Nah tentunya obat ini perlu dosisnya, demikian. Ya. Jadi kita misalkan seseorang yang sakit, maka dia dibutuhkan obatnya. Ya. Orang yang sakit maka dia butuh kepada obatnya. Seorang dokter yang memahami sakit penyakit tersebut, tentunya dia akan memberikan obat yang sesuai, ya, dengan penyakitnya dan dengan takaran dosis yang sesuai pula, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, sama juga dengan permasalahan ya di masyarakat kita. Apabila didapatkan satu bentuk pelanggaran dan itu adalah penyakit, pelanggaran di masyarakat, pelanggaran syariat, ya. Seperti contohnya mengambil harta, ya, mendolimi dari sisi harta, begitu juga mendolimi ya dari sisi kehormatan, begitu juga mendolimi dari sisi fisik, atau contohnya melakukan kedoliman pada diri sendiri dengan dosa-dosa, ya, maka terkadang ya bentuk pemboikotan ini bisa menjadi obat, namun tentunya yang bisa
ya memandang hal tersebut sebagai obat adalah tentunya ya seorang dokter, tapi dokter syar'i, yaitu orang yang memiliki ilmu agama. Jika pemboikotan ini, para muslim rahimani rahimakumullah, dinilai sebagai bentuk solusi, maka silakan lakukan. Namun terkadang ya tidak menjadi solusi. Maka ketika itu memilih ya satu obat untuk mengobati penyakit masyarakat yang ada di ya dalam kehidupan masyarakat kita, nah ini tentunya bisa berbahaya. Ya karena salah obat, ya malpraktek berarti kan begitu, ya. Lebih-lebih juga ketika ya ternyata menetapkan ya pemboikotan itu sebagai bentuk solusi obatnya, namun dengan ya dosis yang berlebihan, maka ini juga sesuatu yang berbahaya seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Memboikot diantaranya tidak mengucapkan salam, begitu juga tidak menyapa, tidak mengajak berbicara. Nah ini bisa jadi disyariatkan. Ya, dari sisi agama, ya ketika dalam permasalahan-permasalahan agama, maka yang seperti ini dibolehkan lebih dari 3 hari. Ya, dibolehkan lebih dari tiga hari seperti itu. Ini diambil dari kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang melakukan kesalahan tidak ikut perang Tabuk seperti itu. Ya, Nabi SAW beserta dengan para sahabat memboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan itu lebih dari 3 hari bahkan sampai ya 1 bulan lebih demikian. Ya. Para muslim rahimani warahmatullahi. Kisahnya ini masyhur ya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Seperti itu ya. Maka perlu diketahui bahwasanya memboikot seseorang lebih dari 3 hari ini dibolehkan ya dalam urusan-urusan agama. Ya. Dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Demikian. Adapun dalam urusan dunia maka tidak boleh ya memboikot itu lebih dari 3 hari. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun ya kurang dari 3 hari maka ini dibolehkan. Bahkan bisa jadi ya disyariatkan ketika memang memberikan dampak yang ampuh. Seperti itu. Namun kita katakan tadi sebaiknya ini ya dilakukan penelitian terlebih dahulu atau pengamatan apakah ini layak atau tidak. Atau lebih baik mungkin diberikan nasihat bukan pemboikotan. Seperti itu, ya. Nah, sesama muslim ketika dalam urusan dunia, maka tidak boleh bagi mereka untuk memboikot saudaranya itu lebih dari 3 hari. Demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud, tentunya hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasati ayyamin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci. Larangan Rasulullah, pesan Rasulullah kepada umatnya. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling bertolak belakang, berpaling. Dan janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian dengannya. Dan tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ini maksudnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Seperti contohnya, ya, mungkin ketika itu terjadi kesalahpahaman.
lalu terjadi pertengkaran mulut seperti itu, maka ya boleh tidak berbicara, tidak bertegur sapa, ya, tidak mengucapkan salam, tapi tak boleh lebih dari 3 hari. Haram. Karena Rasulullah mengatakan, la yahillu li muslimin. Tidak halal bagi seorang muslim. Artinya, haram bagi seorang muslim. An yahjura akhahu fawqa salasati ayamin. Memboikot, tidak mengajak bicara, tidak bersapa, ya, tidak ya bertegur sapa, tidak mengucapkan ya salam, ya kehormatan kepadanya, ya tidak berbicara, maka ini tak boleh lebih dari tiga hari. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka dimotivasi, ya, bahkan ini ancaman. Sebelum kita sampai motivasi, bahkan ancaman, ada hadis, ya, dari Abu Hadrat disebutkan, ya radhiyallahu anhu, bahwasanya ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya hajrul muslimi akhahu kasafkid damihi, ya, disebutkan bahwasanya ya memboikot seorang muslim, memboikot, ya, pemboikotan seorang muslim terhadap saudaranya itu bagaikan ya menumpahkan darahnya, seperti itu. Ini luar biasa. Tentunya ketika ya pemboikotan yang tidak syar'i, maksudnya melebihi dari waktunya, atau pemboikot yang tidak syar'i, yaitu tidak tepat memboikotnya, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena kita katakan tadi, boikot ini adalah bentuk obat. Tentunya pemilihan obat juga tidak serampangan. Begitu juga dalam penentuan ya takaran dosisnya agar tidak berlebihan. Karena kedua-duanya tetap berbahaya, ya. Salah obat ini berbahaya, disebut malpraktek, ya. Malpraktek berarti kan begitu. Begitu juga ketika kelebihan dosisnya, maka ini juga berbahaya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada motivasi ya ketika mungkin sudah menyalahi syariat di dalam pemboikotan, maka sebaiknya tersadar. Ya, sadarlah karena tidak halal. Berarti pelakunya berdosa. Nah, bagi orang yang barangkali dia telah menyadari kesalahannya, atau bagi orang yang diboikot, maka hendaknya ya hadis berikut ini sebagai motivasi bagi dirinya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 6077, ya. Disebutkan ya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa salasati layalin. Tidak halal bagi seseorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu, namun ya yang ini berpaling, yang itu berpaling. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bissalam. Yang terbaik dari keduanya, tentunya orang terbaik ini luar biasa, ya. Yang terbaik dari keduanya itu adalah yang memulai salam. Nah, ini motivasi. Bila Anda ingin jadi orang terbaik, baik itu Anda yang telah memboikot namun keliru karena lebih dari 3 hari, ya, ataupun bagi Anda yang diboikot sebagai korban, ya, maka cobalah ya jadi orang terbaik dengan cara memulai salam. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berikutnya.
Baik, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah dari Aceh. Saya menanyakan bagaimana hukumnya bagi wanita yang sudah menopause, ya. Apakah boleh keluar rumah dan melakukan safar? Baik, ya, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita wanita walaupun dia telah menopause, maka tidak boleh baginya untuk bersafar tanpa mahramnya. Boleh baginya untuk keluar rumah dalam jarak ya kurang dari safar ya, tanpa harus bermahram. Hanya saja sebaiknya ya dengan menutup auratnya. Wanita yang menopause, walaupun menopause, terkadang wanita itu masih terlihat cantik, demikian, ya, seperti itu. Dan terkadang memunculkan gairah bagi lawan jenisnya. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, masih diwajibkan bagi wanita tersebut untuk menutup auratnya dengan sempurna, tanpa membuka sebahagian auratnya dan menutup sebahagiannya, tanpa memakai pakaian yang transparan, menerawang, dan tanpa memakai pakaian yang sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, dan tanpa juga ya memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir, wanita-wanita kafir, dan bertabarruj, ya, yaitu berhias seperti berhiasnya orang-orang wanita jahiliyah dahulu, demikian, seperti itu. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah dan muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'ah, demikian pula wanita tersebut ya walaupun sudah menopause ya, maka tetap tidak boleh untuk melakukan safar tanpa mahram, ya, safar tanpa mahram. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal bagi seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan hadis ini, ternyata ada seorang laki-laki yang mengatakan, bangkit lalu berdiri mengatakan demikian, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku berangkat haji, ingin berangkat haji. Sementara aku telah tercatat di dalam peperangan ini dan itu. Jadi berbenturan antara waktu pelaksanaan haji dengan kegiatan ikut serta dalam perang. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada intalik fahujja ma'a imra'atik. Ya, pergilah, berangkatlah berhaji bersama dengan istrimu. Demikian. Ya. Lihat, peperangan yang ini juga termasuk jihad fisabilillah yang pahalanya besar. Bahkan apabila pemerintah melakukan istinfar, yaitu meminta ya dengan menunjuk orang untuk berangkat ikut perang, maka wajib dengan fardu ain. Ya. Namun ini bisa dibatalkan ya karena untuk menemani ya haji istrinya, demikian. Menemani haji istrinya. Itu tidak membiarkan istrinya berangkat haji tanpa mahram. Lihat, ya, begitu pentingnya ini, ya, bagi wanita untuk berangkat, ya, safar itu dengan mahram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah membatalkan, ya, keberangkatan perang sahabatnya ini, lalu memerintahkannya untuk menemani
istrinya yang akan bersafar. Demikian ya, agar ada mahramnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya. Jawaban untuk hamba Allah yang ada di Aceh. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, kalau ada orang yang mengatakan bahwa jodoh dan rizki di tangan Allah itu benar, apakah itu benar? Lalu bagaimana dengan orang awam yang menganggap hal itu maksudnya dalam kuasa Allah? Apakah ini termasuk takwil? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya di sini adalah ya jodoh dan rizki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini maksudnya ketika ditakwil atau disebutkan masuk dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah ta'ala alam, saya sendiri belum pernah dapatkan penyebutan secara khusus bahwasanya ya jodoh dan rizki itu di tangan Allah. Ya. Namun bisa jadi adalah ya berdasarkan ayat yang mengatakan ya wal khairu kulluhu biyadillah. Mungkin seperti itu maksudnya. Dan semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Ya barangkali ya kebaikan jodoh demikian pula kebaikan rizki ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, kalau demikian maksudnya maka ya ini benar ya, seperti itu. Lalu bagaimana ketika orang awam yang mengatakan ya bahwasanya ya jodoh dan rizki itu ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hal ini tidaklah bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Ya. Betul bahwasanya jodoh dan rizki penetapannya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah yang menetapkannya. Demikian. Ya. Seperti itu. Sebagaimana kebaikan jodoh dan rizki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya ketika seseorang yang melakukan takwil, tangan itu maksudnya kekuatan ya, atau kekuasaan, maka ini disebut dengan takwil. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya ya memang jodoh dan rizki itu ada dalam kekuasaan Allah, memang Allah yang menetapkannya karena memang itu wilayah Allah dalam wilayah kekuasaan Allah dalam menetapkannya, maka ini benar, tidak salah. Dan itu keyakinan seperti ini tidaklah menafikan dirinya untuk menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Ketika dia mengatakan kebaikan, rizki dan jodoh itu ada di tangan Allah. Demikian. Ya. Seperti itu. Maka seperti ini tidaklah disebut dengan takwil. Dia hanya menyebutkan dengan bentuk ragam. Berbeda dengan orang-orang yang suka mentakwil. Orang-orang yang suka mentakwil, mereka ini ketika disebutkan tangan Allah, maka mereka mengambil atau menetapkan ya lafaz tangan bagi Allah. Hanya saja maknanya mereka tidak menetapkannya. Maksudnya adalah tangan yang hakiki itu mereka tidak tetapkan. Orang yang suka mentakwil, mereka tidak menetapkan tangan yang hakiki bagi Allah. Maksud tangan itu yang lafadznya ditetapkan dan diambil itu kemudian dipalingkan maknanya kepada makna kekuatan atau kekuasaan. Seperti itu. Nah, itulah ahlu ta'wil. Ya. Tindakan ahlu ta'wil demikian. Orang-orang yang suka mentakwil adalah mengambil lafadz dari nama atau sifat-sifat Allah, namun mereka tidaklah menetapkan sifat yang hakiki bagi nama atau sifat Allah tersebut. Ya. Mereka palingkan maknanya.
Mengapa mereka ya tidak menetapkannya makna yang hakiki tersebut? Seperti contohnya sifat itu, tangan tersebut ya. Mereka tidak tetapkan tangan yang hakiki bagi Allah karena terbayang dalam benak mereka, karena mereka membayangkannya itu sama seperti makhluknya. Seperti itu. Nah, ini kekeliruan. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hakikat ya kesempurnaan tangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, yang tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya, yang tidak boleh kita samakan dengan makhluknya, dan tidak boleh bagi kita pula untuk memalingkan makna kepada makna yang lainnya, karena sesungguhnya itu adalah tangan yang hakiki. Seperti itu ya, demikian. Tapi kalau seseorang mengungkapkan itu dengan ungkapan yang berbeda, contohnya lafadz yang lain, aku mengharapkan dengan amal ini adalah wajah Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, lasta tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa usbita alaiha. Ya. Tidaklah engkau wahai Sa'ad, kata Rasulullah SAW, ya, memberikan nafkah atau infak dengan satu infak atau nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, kecuali itu ditetapkan. Hatta al-luqmah taj'aluha fi fayyi imra'atika, sampai pun suapan yang engkau jadikan itu ada pada mulut istrimu, yaitu menyuapkan istri. Lalu seseorang ketika dia menyuapkan ya ke mulut istrinya, dia niatkan, aku lakukan ini untuk mengharapkan wajah Allah. Ya. Orang yang mengungkapkan hal ini meyakini bahwasanya Allah punya wajah, ya, yang hakiki dan sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah, yang tidak sama dengan makhluknya, dan tak boleh bagi kita untuk membayangkannya, dan tak boleh ya bagi kita untuk menolaknya, mengingkarinya, dan tak boleh bagi kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Seperti itu. Maka itu adalah wajah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Hanya saja tak terbayang bagaimana bentuknya. Tak sama dengan makhluknya. Ya, haram untuk ya mengingkarinya, dan haram pula untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Seperti itu. Kalau muncul dalam benak kita, ketahui sesungguhnya itu syaitan yang membayangkan itu atau memunculkan itu dalam benak kita. Itu saja. Tolak itu. Allah tidak demikian, Allah tidak demikian. Begitu saja, cukup. Ya, demikian. Atau dalam waktu yang lain ketika dia, orang tersebut yang menyuapkan, ya, itu di kala yang lain, di waktu yang lain menyuapkan lagi ke mulut istrinya, dia mengatakan, aku harapkan ini ya untuk mendapatkan ya keridhaan Allah. Tadinya dikatakan aku mengharapkan wajah Allah agar bisa bertemu dengan dan melihat wajah Allah kelak di surga. Di waktu yang lain dia ketika menyuapkan, maka dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Maka orang seperti ini dia tidak sedang mentakwil. Orang seperti ini tidak sedang mentakwil. Karena dia menetapkan keridhaan bagi Allah, begitu juga dia menetapkan ya wajah bagi Allah. Seperti itu. Ya. Hanya saja ketika itu dia melakukan ragam. Karena hal seperti ini tetap saja ya boleh bagi dia, karena itu bentuk keikhlasan. Jadi ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, atau mengharapkan keridhaan Allah, atau mengharapkan surga Allah, bukanlah maksudnya surga itu adalah wajah Allah itu adalah keridhaan Allah, bukan begitu. Ini bentuk ragam. Seperti itu. Sebagaimana tadi dikatakan, ya, ada yang mengatakan begini, ya, jodoh dan rezeki itu ya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu waktu yang lain dia mengatakan kebaikan jodoh dan kebaikan rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak sedang melakukan takwil, tapi dia sedang melakukan ragam dalam ucapan. Dan ini boleh yang seperti ini selama keduanya memang benar sesuai dengan dalil. Betul bahwasanya rizki dan jodoh itu adalah dalam wewenang kekuasaan Allah. Sebagaimana kebaikan rizki dan kebaikan dari jodoh itu, karena rizki, karena
kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah, maka boleh juga dia katakan demikian. Wal khairu kulluhu biyadillah. Ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila ya orang tersebut mengatakan tangan Allah yang dimasukkan dalam ya kebaikan itu, kebaikan jodoh dan rezeki itu ada di tangan Allah. Maksudnya dalam kuasa Allah dan dia tidak meyakini ada tangan Allah yang hakiki. Nah, orang inilah yang melakukan takwil seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.